Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa, ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang betapa istimewanya kamu, sehingga orang ini mata-matai kamu terus. Ada yang memantau kamu ya, terus-terusan. Oke, kita lihat. Oke, tara. Wah. Jadi aku ngerasa kamu tuh istimewa karena kamu berbeda dari yang lainnya, gitu. Mungkin ada sih yang kayak butuh waktu ya untuk mempelajari kamu. Mungkin ya berjalannya waktu, Tuhan tunjukkan kamu berharga. Berjalannya waktu, semesta tunjukkan ya kamu bisa jadi pribadi yang luar biasa, ya. Jadi kamu sekarang berbeda banget ya. Kamu yang sekarang bukan kayak kamu yang dulu, ya kan? Kayak gitu. Ada yang ngerasanya kamu itu bikin penasaran gitu, ya. Ada orang kayak penasaran banget sama kamu. Kok bisa kamu berubah? Kok sekarang auramu beda? Tapi auramu ini beda sekarang ke arah yang lebih positif ya. Ada yang ngerasa auramu lebih baik gitu. Oke? Terus ada yang ngeliat sekarang cara pandangmu, pola pikirmu, mindsetmu itu berbeda ya. Beda banget gitu. Bahkan ada yang gak nyangka. Kok bisa ya kamu sekarang punya pola pikir begini, kamu punya pola hidup, gaya hidup yang seperti ini, seperti itu. Kok bisa kamu hidup dengan intuisimu, dengan firasatmu? Atau kok bisa intuisimu, firasatmu itu bagus, seperti menuntun langkahmu ke kehidupan yang lebih baik gitu. Bahkan ada yang ngerasa kamu diem-diem, wah ternyata nggak polos ya. Kamu diem-diem ya, kamu nggak banyak bicara, ternyata ya kamu itu luar biasa. Ya kamu nggak bisa dianggap sebelah mata. Gitu sih. Ada yang ngerasanya gimana ya? Seperti orang yang pernah mengabaikan kamu ya. Sekarang itu ya ternyata mereka matanya tertuju sama kamu, ngeliatin kamu, ngelirik kamu. Bahkan memata-matai dirimu gitulah, stalking kamu atau apa ya. Pokoknya kepoin kamu gitu. Mungkin kan dulu-dulu ya, atau sebelum-sebelumnya, kemarin-kemarin ada yang ngerasa, kamu tuh beda karena kamu aneh. Ada yang ngerasanya kayak kamu itu bisa ngejauh karena kamu aneh gitu, atau kamu punya jalan hidup beda ya karena kamu aneh atau apa. Cuma ada nih yang merenung, kayaknya kamu nggak bisa disepelekan ya, walaupun terlihat aneh tapi ada perjalanan yang luar biasa di hidupmu ya, ada perjalanan spiritual yang luar biasa di hidupmu. Dan itu nggak bisa disepelekan, itu nggak bisa diremehkan, karena udah kelihatan hasilnya. Sekarang kamu lebih bercahaya. Cie, kamu cie. Gitu. Oke.
Dan apa ya, aku ngerasa jadi ada mau berubah haluan, berubah pikiran, berubah perasaan. Yang tadinya mengabaikan, sekarang memikirkan kamu, sekarang mempelajari kamu, sekarang mata-matai kamu, ya. Mungkin awal-awalnya kayak nggak terlalu penasaran sama kamu ya, tapi sekarang akhirnya penasaran bingit sama kamu. Ada yang sekarang penasaran banget sama kamu, kayak ngerasa ingin mengenal kamu lebih dalam, ingin pelajari kamu lebih dalam. Ya kayak ngerasa aja kamu itu punya jalan hidup beda ya, karena ya kamu benar-benar luar biasa. Kamu nggak bisa disepelekan. Itu. Oke, kita lihat lagi. Nah, kamu tuh istimewa karena kamu orang yang mau belajar ya. Kamu tuh mau belajar di perjalanan hidupmu ini, ya. Jadi kayak orang lihat jatuh bangun, ups and down hidup kamu ya. Naik turunnya hidup kamu, itu kamu pelajari gitu ya. Kamu orang yang mau belajar lagi, memperbaiki diri, kamu mau membenahi diri, kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi, terus kamu mendekatkan diri pada ilahi, kamu punya spiritualitas tinggi, jadi intuisimu makin tinggi gitu say, ya. Intuisimu, firasatmu makin luar biasa. Jadi kayak apa ya, ya bukan kaleng-kaleng lah. Kita bukan kaleng-kaleng yang bisa diremehkan gitu. Kita nggak bisa disepelekan karena apa ya, hidup mengajarkan kita banyak hal ya. Perjalanan hidup kita itu mengajarkan banyak hal, kayak ya kita lebih connect kepada Tuhan, lebih connect kepada semesta, menggunakan intuisi kita, membaca petunjuk semesta. Akhirnya kayak hidup kita berubah gitu. Jadi orang yang kayak ya kita benar-benar berubah. Cara pandang kita nggak seperti orang-orang di dunia ya. Cara pandang kita ya udah beda gitu ya kita. Iya seperti itu. Oke. Terus apa ya, ada yang ngerasa pernah sepele ya sama sensitivitas kamu. Ada yang pernah sepele kayak ya kalau kamu orangnya sensitif berarti kamu ribet gitu. Kalau kamu orangnya baperan, apa-apa bawa perasaan, berarti kamu ribet, kamu rumit gitu. Cuma begitu kamu ngejauh, begitu kamu melepaskan, kamu ikhlaskan gitu, atau kamu diam, atau kamu cuek, ya jadinya kamu dirindukan, kamu dikangenin sama seseorang ya, atau sama beberapa orang itu. Jadi kayak ibarat kata apa ya, ya mungkin orang menganggap kamu aneh gitu, padahal orang itu yang aneh. Karena ada yang ngerasa kayaknya aku yang aneh gitu ya. Soalnya gini, aku ngerasa kamu sensitif dan ribet ya. Aku ngerasa ya kamu baperan atau rumit aja aku rasanya. Nah, cuma waktu kamu ngejauh ya, waktu kamu lepaskan gitu, kok aku rindu, kok aku kangen sama kamu, kok aku kecarian kamu, aku kehilangan kamu, bla bla bla. Nah seperti itu. Jadi kayak ngerasa berarti aku yang aneh gitu ya, aku udah nyalahin kamu padahal aku yang salah gitu. Ada loh sekarang takut banget kehilangan kamu, takut kayak apa iya kita nggak akan bersilaturahmi lagi, apa iya aku nggak jadi temanmu lagi, apa iya aku nggak dianggap lagi sama kamu, apa iya kamu nggak butuh aku lagi, apa iya aku tidak dicintai lagi. Jadi ada loh kayak jadi dia yang stres sendiri gitu ya, dia seperti depresi kah atau frustasi ya, memikirkan hal kayak gini yang pernah dia anggap sebelah mata ternyata sekarang sangat berharga, sangat luar biasa ya gitu. Oke, kita lihat lagi ya.
Ini ada juga memata-matai kamu, ada yang udah jauh ya, sudah jauh gitu. Udah jauh, banyak drama pula gitu ya. Oke. Ada yang sebenarnya penasaran, kamu udah lupa nggak ya sama saya, atau kamu masih ingat sama saya, atau kamu udah move on nggak, kamu udah lupa nggak sama saya gitu. Ada yang penasaran gitu ya. Kamu masih ingat nggak ya, aku teman kamu loh. Kamu masih ingat nggak, aku orang masa lalumu, aku orang yang pernah berlalu gitu ya. Kayak gitu sih. Terus ada yang seperti nggak rela, nggak terima ya, nggak terima, kayak apa iya kamu baik-baik aja tanpa saya gitu. Saya jadi ngambek gitu ya. Ini ada orang yang kayak ngambek jadinya, seperti dia tuh jadi sensitif gitu ya, ingat kamu. Dia sensitif banget ketika mata-matai kamu, dia sensitif banget ketika stalking kamu, dia sensitif banget ketika mencari tahu tentang kamu. Kayak ada perasaan nggak terima, kamu kok baik-baik aja di sana, kamu happy-happy aja. Kamu kayak baik-baik aja, bahkan kamu sekarang bersikap biasa aja di dunia nyata, di sosial media kamu kayak bersikap biasa aja. Jadi kayak apa iya di antara kita nggak terjadi apa-apa. Kayak gitu. Oke. Terus ada yang ngerasa kamu tuh istimewa karena kamu seperti berdamai dengan semuanya gitu. Terutama kamu berdamai sama keadaan ya, kamu berdamai sama kenyataan. Beberapa kalian kayak udah bodo amat ya sama masa lalu gitu. Kamu sudah ya udah masa bodoh lah, yang udah berlalu gitu kan. Yang penting aku udah menanam kebaikan, yang penting aku menabur kebaikan. Ya udah, kebaikan itu nanti balik lagi sama aku gitu. Ya kita meyakini tabur tuai gitu ya. Jadi kayak ya udah aku pernah baik, ya kayaknya udah cukup lah gitu ya. Jadi sekarang ya ikhlaskan gitu ya. Lepaskan masa lalu, lepaskan yang udah berlalu, ya berdamai aja sama keadaan gitu ya. Bahkan kamu kayak ya udah memaafkan meskipun orangnya belum minta maaf, meskipun orangnya nggak tahu terima kasih, kamu udah maafin orang ini. Ya dia ngerasa juga sih, kamu udah maafin saya ya, kamu kayaknya sudah mengampuni, kamu sudah mengampuni semua yang terjadi ya. Kayaknya enak ya hidup kamu sekarang, enak ya hidup kamu saat ini. Kamu seperti berdamai dengan diri sendiri, kamu berdamai dengan rasa sakit di hatimu juga. Kamu kayak udah melepas gitu, udah freedom, udah bebas ya. Kayaknya enak seperti kamu. Kamu udah lepaskan toxic ya, kamu udah lepaskan racun-racun di hidupmu. Ya, kamu istimewa. Bahkan apa ya, ada yang ngeliat kamu istimewanya ya kamu sekarang independen ya, independen, mandiri, lebih kayak ngejaga hatimu sendiri. Jadi nggak mau terlalu berekspektasi ya, nggak terlalu berharap sih sama orang ini. Dia mau jungkir balik juga ya terserah dia lah. Atau dia mau datang mau pergi silakan, kamu kayak gitu sih. Kamu kayak udah punya prinsip ya, kamu udah punya pendirian bahwa orang bisa datang bisa pergi ya, people come and go gitu. Atau ya setiap orang di hidup kita bisa datang bisa pergi. Jadi ya kamu tidak mau terlalu menggenggam ya, kamu tidak mau terlalu berlebihan ke orang, kamu tidak mau terlalu menggenggam karena biar gampang lepasinnya. Biar gampang melepaskan gitu. Sama kayak kamu nggak berlebihan ya memberikan perasaan ya, supaya nggak susah melepaskannya. Kamu kayak gitu sih, dan kamu istimewa ya. Karena kamu lebih kayak totalitas sama dirimu aja gitu, lebih kayak mengandalkan dirimu aja
Ya kamu seperti orang yang ya merawat dirimu dengan dirimu sendiri. Kamu menjaga kesehatan mentalmu, kamu jaga kesehatan fisikmu, kamu bahagiain dirimu ya dengan dirimu sendiri gitu. Jadi ada yang salut sih, se-independen itu kamu ya. se Semandiri itu kamu. Nah seperti itu. Oke. Ada juga yang lihat kamu ini memang makin menarik sih. Jadi ada tertarik ya dengan penampilanmu. Mungkin penampilanmu sekarang simple tapi elegan ya. Penampilanmu sekarang nggak banyak gaya, nggak banyak drama, tapi berkualitas ya, berkelas. Cie. Oke. Ini ada ya, belum move on dari kamu ya, bahkan dia dihantui rasa bersalah, dia dihantui rasa penyesalan kayak gitu. Dia ini wah hampir tiap hari ya nggak tenang hidupnya, nggak tenang tidurnya, kayak apa ya, ingat-ingat aja dengan kesalahannya. Dia ngerasa belum menebus kesalahan sama kamu, dia ngerasa ya belum minta maaf sama kamu, padahal di lubuk hati terdalam pengen banget minta maaf ya. Dan ini beberapa mau ngemis-ngemis sebenarnya, mau ngemis cintamu, mau ngemis perhatianmu, mau ngemis kasih sayangmu, mau ngemis sesuatu dari kamu, karena ngerasa butuh kamu ya kan gitu. Oke. Cuma kamu ini udah pinter ya, kamu pinter membatasi diri, kamu tuh dengar intuisi, kamu dengar kata hati, mana yang beneran tulus, mana yang nggak tulus gitu, kamu tahu. Atau kamu ngejaga hatimu sekarang, kamu kayak orang yang ya aku nggak mau sakit hati lagi ya, aku nggak mau terluka lagi, jadi menseleksi orang-orang ya masuk ke hidupmu gitu. Itu sih. Terus istimewanya kamu ya, kamu ini meskipun mau batasi diri, kamu mau menutup diri, tapi kamu tetap baik hati sebenarnya ya. Kamu ini tetap baik hati karena kamu tuh tetap pengertian, kamu tetap sabar, kamu tetap pemaaf ya, kamu mau ini mengampuni, bahkan kamu bisa baik lagi sama orang ini ya. Beberapa kalian kan kayak ya udah kedepannya aku tetap jadi orang baik ya, tapi nggak berekspektasi ya, nggak pamrih. Maksudnya ya kedepannya aku tetap mau berbuat baik, tapi kayak tulus aja gitu, nggak berharap apa-apa ya kan. Berarti kamu baik banget gitu ya, dan orang salut sama kamu ya. Bayangin kamu udah disakiti gitu, udah dikecewain, tapi masih mau baik ya, kamu masih mau baik gitu ke orang, ke siapa gitu ya, kamu masih mau baik sama keluarga, kamu masih welcome sama teman ya, kamu masih baik hati lah ke orang-orang gitu ya, kamu kayak gitu. Selagi orangnya nggak cari gara-gara, orangnya nggak bikin huru hara, ya udah kamu kayak welcome aja gitu. Kamu kayak ya udah, kita tetap baik lah, tetap ramah, sopan, peduli sama orang, kamu kayak gitu ya. Cuma memang kamu itu kayak udah bisa menghandle energimu ya, kamu nggak mau buang-buang energi gitu aja untuk hal-hal nggak ada faedahnya. Jadi ada waktunya kamu itu yang membuka diri, habis itu menutup diri lagi, habis itu membuka diri lagi, bersosialisasi lagi, habis itu kalau capek ya baru menutup diri lagi. Ya kamu kayak bisalah mengendalikan diri sendiri. Ada waktunya untuk orang-orang, ada waktunya untuk diri sendiri ya kan, itu. Dan ada yang salut ya, sebijaksana itu kamu, seistimewa itu kamu. Makanya ada yang memantau kamu, memata-matai kamu. Emang apa sih yang terjadi di hidupmu sampai kamu bisa seistimewa itu ya? Emang gimana sih perjalanan hidupmu ya? Ya aku butuh motivasi, butuh inspirasi dari kamu. Aku pengen mengikuti jejak kamu. Aku pengen stabil soal perasaan kayak kamu. Atau jangan-jangan ada mau
pengen spiritual ya kayak kamu gitu ya. Oke. Ada ini seperti penasaran ya. Sebenarnya jalan hidup apa yang kamu tempuh? Ada ini yang penasaran. Kalau kamu ada perjalanan spiritual, kalau kamu ada intuisi, firasat yang bagus ya menuntun hidupmu. Terus bagaimana nanti masa depanmu? Bagaimana nanti ujung hidup kamu? Ya, ada yang penasaran. Apa iya jalan spiritualmu ini membawa berkah untukmu? Ada yang penasaran apa iya jalan spiritualmu ini membawa kamu menjadi orang berhasil nanti gitu. Ada yang kepo, ada yang penasaran soal kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Soalnya gini ya, ada yang ngeliat kamu itu udah tahan godaan, kamu tahan banting. Tahan dengan godaan-godaan drama gitu, kamu nggak terpancing drama. Terus kamu sekarang jiwamu lebih tenang, jiwamu lebih damai, kamu nggak berlebihan gitu menanggapi hal-hal dunia ini. Kamu ngerasa kayak lebih apa ya, lebih lihat ke dalam dirimu, kamu nggak ngurusin orang gitu. Kamu kayak tenang, damai, kamu tidak menggebu-gebu lagi. Kamu kayak ngerasa nggak perlu mengikuti standar orang. Kamu kayak ngerasa ya kamu punya jalan hidupmu sendiri, punya pola pikir sendiri atau apa ya. Ya kamu hidup itu bisa dengan caramu sendiri. Jadi kamu kayak tenang, anteng, adem, ayem. Kamu tentram. Batinmu tenang gitu. Jadi kayak apa ya, orang ngelihat hidup kamu berkah. Bahkan hidup kamu ini kayak ada perkembangan, ada kemajuan. Sedangkan mereka kayak gitu-gitu aja hidupnya ya. Dia sama mereka itu hidupnya kayak berputar-putar aja di hal-hal yang berbau dunia gitu. Tapi kamu kayak udah beda gitu. Itu sih. Ini beberapa kalian kayak apa ya, kalau merasakan sesuatu lebih kayak diam, tidak banyak bicara, tidak banyak respon. Kayak misalnya ya kalau sekarang banyak drama, mending diamkan aja ya. Atau kalau saatnya kita marah, ya mending diam aja, nggak usah meledak-ledak ya. Kalau ada iri sama kita, ya diamkan saja. Kalau ada cemburuan sama kita, diamkan saja. Atau ada yang bicarain kita, mengomentari kita, gibahin kita, gosipin kita, ya udah biarin aja. Jadi kamu kayak tenang gitu, anteng, adem ayem. Jadi kan kayak ngerasa, kamu kok luar biasa gitu, istimewa banget ya. Jadi penasaran gitu sama kamu. Apa itu kekuatan spiritualmu ya? Apa sekarang memang itulah dampak dari perjalanan spiritual. Jadi kamu semakin spiritual, semakin mengendalikan emosional, semakin punya kecerdasan emosional. Jadi merespon sesuatu itu tidak berlebihan. Kamu merespon orang tidak berlebihan, lebih kayak biasa aja. Kayak gitu. Dan apa ya, kamu tuh istimewa karena kamu bangkit ya dari keterpurukan. Kamu bangkit dari rasa sakit ya. Mungkin ada orang kan dia bisa awalnya berbangga sama egonya, udah sakiti kamu, kecewakan kamu. Ada yang awalnya berbangga gitu ya, aku udah bikin kamu merana, aku udah bikin kamu galau lah, apalah gitu. Tapi ternyata akhirnya kamu bangkit. Kamu kayak bisa bangkit, hidupmu bisa lebih baik, hidupmu bisa lebih positif, kamu bisa lebih bahagia daripada dia, daripada mereka. Jadi ya dia sama mereka bungkam gitu, jadi diem. Ada yang apa ya, diem gitu, terus ternganga-nganga ya. Ada yang apa ya, akhirnya ternganga-nganga itu, tahu gak sih, kayak ada yang akhirnya kayak kaget lah gitu, mulutnya nganga gitu ya. Hah gitu. Kamu ternyata nggak mudah dijatuhkan gitu. Ternyata nggak mudah ya menjatuhkan mentalmu.
nggak mudah ya menjatuhkan hidupmu, atau tidak gampang menjatuhkan dirimu ya, tidak gampang menjatuhkan mental kamu itu ya. Jadi ya ujung-ujungnya ada yang ngerasa nggak bisa macam-macam sama kamu. Terus sih ada juga yang kayak kalau dia bisa merasakan ya, kamu itu sebenarnya punya penjaga ya. Ada seorang atau berapa orang rasanya kamu itu dijaga. Kamu sangat dijaga semesta, kamu sangat dijaga yang maha kuasa. Kamu juga punya para penjaga. Jadi kayak apa-apa kamu dijaga. Jadi ya orang kayak kamu tuh spesial. Ya, meskipun awalnya dianggap aneh, tapi akhirnya kamu dianggap spesial. Kamu tuh istimewa. Ya karena kebenaran akan terungkap ya. Tuhan akan tunjukkan semuanya. Bahwasanya kamu itu beda ya karena kamu spesial ya. Kamu bukan aneh. Itu. Nah, ada nih mata-matai pencapaian hidupmu. Ya kan? Nah, seperti itu. Kayak misalnya, kamu udah fokus sama dirimu, membangun hidupmu. Terus apa pencapaianmu? Kepo deh, penasaran gitu. Ya, kalau gitu, apa sekarang yang kamu punya? Kamu udah punya apa aja? Kamu udah mencapai apa aja? Kamu sama siapa? Kamu tuh sebahagia apa? Kamu mencintai dirimu, fokus membangun hidupmu. Ya, jadinya kan kayak penasaran. Kalau gitu apa perkembangan hidupmu? Apa kemajuan di hidupmu? Ya ada penasaran, terus kayak mata-matai ya apa yang kamu punya. Terus duitmu banyak nggak ya? Ada yang memata-matai keuanganmu, ya. Mungkin ada yang memandang materimu, ada yang memandang penampilanmu. Kamu emangnya udah secantik apa sekarang? Udah seganteng apa sekarang? Makanya nih ada pengen banget ketemu kamu ya. Ada pengen banget lihat kamu secara fisik, ada yang pengen lihat kamu secara dekat gitu ya. Pengen kayak lihat gitu. Emang udah sebersinar apa kamu saat ini? Sebercahaya apa kamu saat ini, ya. Kayak gitu. Cuma orangnya nih ada ya kayak udah kena mental gitu, udah kena banget egonya, udah malu banget, takut, udah ngerasa nggak layak gitu, atau ngerasa ya dia tuh yang ternyata bukan apa-apa ya. Jadi ada saatnya orang yang ngerasa apa ya, sombong, angkuh ya. Ada yang pernah ngerasa di atas gitu, akhirnya kan ke bawah juga. Dan kita yang pernah di bawah, yang pernah diintimidasi, yang pernah disakiti, ya kita bisa naik level sebenarnya. Kita bisa naik ke posisi yang di atas gitu. Ya itulah hidup ya, seperti roda berputar. Jadi orang ini banyak belajar sebenarnya. Dia belajar karma, dia belajar dengan kesalahannya, dia belajar tentang tabur tuainya, dia belajar ya tentang semuanya. Sampai akhirnya dia ngerasa dia juga harus berubah ya. Jadi di saat kamu sudah berubah, ternyata dia ke-trigger, dia terpacu untuk berubah juga. Mungkin beberapa ini mirroring ya, energinya cerminan kayak spiritual connection ya, koneksi spiritual. Jadi kamu kayak punya kesadaran untuk hidup lebih baik ya, dan dia akhirnya sadar untuk hidup lebih baik, seperti itu ya. Atau kamu bisa jadi mirror bagi orang-orang ya, supaya orang-orang ngaca untuk berubah. Ya ada sih akhirnya ngaca gitu sih sama kamu, di mana letak kesalahannya ya, dia sama mereka ini kayak mau berubah gitu. Oke? Jadi itulah luar biasa kamu ya, kamu jadi cahaya, membawa sinar, membawa keberkahan buat orang-orang ya gitu. Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.